Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Kali ini kita akan membahas tentang cerita sejarah salat tarawih di masa Rasulullah SAW. Salat tarawih adalah salah satu sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Salat sunat ini bisa dikerjakan sesudah salat Isya tanpa bangun dari tidur malam sebelumnya. Dalam kitab Fathul Bahri Asy-Syarah dari Al-Bukhari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihan, yang artinya sekali istirahat dalam solat tarawih. Pada awal mulanya para sahabat Nabi SAW melaksanakan solat tarawih akan beristirahat setiap kali mereka menyelesaikan 2 rakaat. Maka sejarah solat tarawih selalu dikenal dengan istilah tarawihan. Pada mulanya salat ini disebut dengan Qiyam Ramadan. Dalam kitab fikih menurut Kementerian Agama Kuwait Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah halaman 135 mengatakan solat tarawih didefinisikan Qiyam Ramadan salah satu sunat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan 2 rakaat, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaatnya dan masalah lainnya. Ketika Rasulullah diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah, beliau pergi ke masjid pada malam hari untuk melakukan Qiyam Ramadan. Namun demikian, Rasulullah tidak selalu melakukan di masjid, tapi terkadang dilakukan di rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat sudah banyak jamaah yang menunggu. Namun Rasulullah SAW justru tidak datang menemui mereka. Di pagi hari beliau bersabda, "Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat dari tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid kerana aku takut sekali bila solat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidina Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, sahabat dapat dipahami bahawa ketidakhadiran Rasulullah SAW pada hari ketiga dan keempat pelaksanaan Qiyam Ramadan kerana terdapat berbeda alasan. Yang pertama, beliau memiliki kekhawatiran bahawa Allah akan mewajibkan solat tarawih bagi umatnya. Hal ini tentu saja bisa membebani generasi umat selanjutnya yang mungkin tidak semangat seperti para sahabat Nabi SAW melakukan solat Qiyamul Lail. Kemudian beliau takut orang-orang akan memiliki kesan yang salah pada solat tarawih, bahawa sifatnya itu wajib, kerana itu tidak ada amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah melakukan Qiyam Ramadan sebagai kewajiban untuk dirinya sendiri, tapi untuk umatnya sebagai amalan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat penting. Salat tarawih ini di masa Sayyidina Umar bin Khattab dalam sejarahnya pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan tidak dikenal sebagai salat tarawih. Penamaan salat tarawih dimulai pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan kata lain, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sebelum kekhalifan Umar bin Khattab, istilah solat tarawih tidak disebutkan sahabat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya Yazid bin Ruman berkata, manusia senantiasa melaksanakan solat pada masa Umar radhiyallahu anhu di bulan Ramadan berjumlah 23 rakaat atau 20 rakaat diikuti oleh 3 rakaat witir. Hadis Imam Malik. Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahawa Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Nabi, adalah orang yang pertama kali mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan solat tarawih berjamaah. Pada saat itu, solat tarawih berjamaah dilakukan dengan total 20 rakaat. Dahulu, umat Islam melaksanakan solat tarawih secara sendiri-sendiri atau mufarid atau berkelompok yang terdiri dari 3, 4 atau 6 orang di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu diketahui solat tarawih berjamaah belum diberlakukan pelaksanaannya seperti hari ini atau di masjid atau di musala. Aturan jumlah rakaat solat tarawih pun tidak disebutkan secara jelas kala itu. Suasana solat tarawih berubah ketika Umar bin Khattab berinisiatif mengadakan secara berjamaah setelah umat Islam solat tarawih yang tidak komparatif, adanya solat sendiri-sendiri, ada pula solat berjamaah. Maka di sanalah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan solat dipatenkan. Dari hadis Abdul Rahman bin Akhil Khari bahwasanya ke masjid, Umar bin Khattab ke masjid dan di bulan Ramadan menemukan di masjid orang-orang berbeda melaksanakan solat tarawih. Beberapa melakukan secara individu, beberapa berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, saya pikir jika saya mengumpulkan mereka dalam satu imam, itu akan lebih baik. Kemudian ia mengumpulkan mereka dengan imam merupakan sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat beliau Ubay bin Ka'ab pertama kali imam. Malam berikutnya kami kembali ke masjid, bahwasanya orang-orang sudah salat tarawih berjamaah di belakang satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Umar berkata, sebaik bid'ah adalah ini, salat tarawih berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, kemudian bahwa alasan Umar bin Khattab menerapkan hal tersebut kepada umat Islam mengenai salat tarawih adalah yang sangat luar biasa. Jadi salat tarawih pertama kali
dipatenkan menjadi imam pertama adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat yang sangat luar biasa dengan suara yang sangat luar biasa dan hafiz juga. Dan imam di masjid dikumpulkan oleh Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sahabat, itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah singkat mengenai sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu bukan wajib, tapi sunatnya boleh dikerjakan di masjid secara berjamaah, boleh secara munfarid atau sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat tidak melaksanakan sholat tarawih. Karena Nabi cuma menggunakan 1, 2, dan 3. Ya betul, malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga Rasulullah SAW sudah balik ke rumah, dan Rasulullah khawatir hal ini menjadi beban bagi umat Rasulullah SAW. Semoga saja sahabat, kecintaan Rasulullah kepada kita tidak membebankan kita dengan sholat tarawih ini, tapi setidaknya kita menggapai amal-amalan qiyamul Ramadan kita setiap Ramadan di malam-malam terakhir sebentar lagi. Dan kami ucapkan tetap sahabat bantu support kami TV Jalan Terusan dalam kegiatan siar dakwah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wa ma'al batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.